Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda Bashim, kelas 11 MIA 2, nomor urut 32. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Daulah Mughal. Daulah Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Ia adalah salah seorang cucu dari Timur Lain. Ayahnya yaitu Umar Mirza, penguasa di Fergana. Pada tahun 1504 Masehi, ia menduduki Kabul, yaitu ibu kota di Afghanistan. Setelah Afghanistan ditaklukkan, ia meneruskan ekspansi ke India. Pada kala itu, Ibrahim Lodi merupakan penguasa di India sedang mengalami krisis, sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Babur memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil alih kekuasaan. Pada tanggal 21 April 1526 Masehi, terjadi pertempuran dahsyat di Panipat. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya gugur dalam pertempuran tersebut, sehingga Babur berhasil memasuki Delhi dan menegakkan pemerintahan di sana. Dengan demikian berdirilah Daulah Mughal di India. Daulah ini berhasil memberikan warna baru bagi peradaban di India karena sebelumnya India identik dengan agama Hindu. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika Udana Suryanta, nomor urut absen 40 dari kelas 11 MIA 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Mughal. Daulah Mughal memegang peranan penting terhadap perkembangan Islam di India selama kurang lebih 3,5 abad berkuasa. Adapun beberapa khalifah yang memberi kontribusi terhadap kemajuan Daulah Mughal, yaitu yang pertama, Zahiruddin Muhammad Babur. Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi adalah sultan pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Awal kepemimpinan Babur masih menghadapi ancaman pihak musuh, terutama dari kalangan pihak Hindu yang tidak menyukai daulah ini berdiri. Sementara itu, penerus Ibrahim Los berusaha bangkit kembali menentang pemerintahan Babur dengan dipimpin Muhammad Lodi pada pertempuran di dekat Gogra. Babur dapat menumpas kekuatan Lodi pada tahun 1529 Masehi. Yang kedua, Humayun. Nasruddin Humayun memerintah Daulah Mughal kurang lebih selama seperempat abad pada tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Pemerintah Humayun dapat dikatakan sebagai konsolidasi kekuatan periode pertama, sekaligus berhasil mengamankan Mughal dari serangan musuh. Ia berhasil mengalahkan pemberontakan Bahdul Shah, tetapi pemberontakan ini dapat dipadamkan hingga Bahdul Shah melarikan diri dan Gujar berhasil dikuasai pada tahun 1450. Humayun juga berhasil menegakkan kembali kekuasaan Mughal di Delhi pada tahun 1555 Masehi. Yang ketiga, Jalaluddin Muhammad Akbar. Awali masa pemerintahan Akbar menghadapi pemberontakan sisa-sisa keturunan Shekhar yang masih berkuasa di Punjab. Berakan menyambut kedatangan pasukan tersebut sehingga terjadilah pertempuran dahsyat yang disebut Panipat II pada tahun 1556 Masehi. Setelah Akbar dewasa, ia berusaha menyingkirkan Bairam Khan yang sudah mempunyai pengaruh kuat dan terlampau memaksakan kepentingan aliran Syiah. Akbar mulai menyusun program ekspansi. Ia juga berhasil menguasai Chundar, Gounda, Chittor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bigal, Kashmir, Warisan, Denchat, Gawaiga, Narhala, Ahmadnagar, dan Ashigar. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai kerajaan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Udriansyah dari kelas 11 MIA 2, nomor urut absen 38. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang strategi dan kebijakan pemerintah Mughal untuk poin 7 dan 9. 7. Bahadur Shah.
Sepeninggalan Aurangzeb, tahta daulah ini dipegang oleh Muazzam yang sebelumnya menjadi penguasa di Kabul. Putra tertua Aurangzeb ini kemudian bergelar Bahadur Shah dan memerintah Mughal dari tahun 1707 hingga 1712 Masehi. Ia merupakan penganut aliran Syiah. 8. Jahandar. Jahandar hanya memerintah Mughal kurang lebih selama setahun, dari tahun 1712 hingga 1713 Masehi, sehingga ia menjadi pemimpin Mughal paling singkat masa pemerintahannya. Di masa pemerintahan Shah Alam, Mughal diserang oleh pasukan pimpinan Ahmad Khan Dunnari dari Afghanistan, yang mengakibatkan Mughal mengalami kekalahan dan jatuh di tangan mereka. Akan tetapi, Shah Alam diberi izin untuk menjabat sebagai sultan dan berkuasa di Delhi. 9. Bahadur Shah. Bahadur Shah menjadi penerus Akbar kedua setelah wafat. Ia memerintah Mughal dari tahun 1837 hingga 1850 Masehi. Semasa memerintah, ia tidak menerima isi perjanjian antara Aceh dan ayahnya tersebut, sehingga terjadi konflik di antara keduanya. Pada tahun 1850 Masehi, Inggris menjatuhkan hukuman kejam terhadap para pemberontak. Mereka diusir dari Delhi, rumah-rumah ibadah dihancurkan, serta Bahadur Shah, pemimpin terakhir Dola Mughal, diusir dari istananya. Dengan demikian, berakhirlah pemerintah Mughal di daratan India. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Alia Kurnia dari kelas 11 MIA 2 dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal. Daulah Mughal mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Jalaluddin Akbar. Adapun kemajuan peradaban yang dicapai Daulah Mughal dalam beberapa bidang sebagai berikut. 1. Politik dan militer. Berikut kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal dalam bidang politik dan militer. 1. Sultan Akbar menerapkan politik sulahul atau toleransi universal yang menganggap semua rakyat India dipandang sama. 2. Jabatan dalam pemerintah yang bercorak militer. 3. Perluasan wilayah dan konsolidasi kekuatan. 4. Di bidang militer, pasukan Mughal dikenal sebagai pasukan yang kuat dan terdiri atas pasukan gajah, berkuda, dan meriam. 5. Sultan Akbar membentuk landasan institusional dan geografis bagi kekuatan imperiumnya yang dijalankan elit militer dan politik. 6. Penguasa berperan sebagai panglima tentara sekaligus pemimpin perjuangan Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Gusniati dari kelas 11 MIA 2 nomor urut 33. Saya akan mempresentasikan bidang ekonomi Daulah Mughal. Kemajuan peradaban Islam Daulah Mughal dalam bidang ekonomi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian. Yang kedua, sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan menghindarkan dari tindak kejahatan. Yang ketiga, memajukan pertanian terutama tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Yang keempat yaitu pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengatur masalah pertanian. Wilayah yang terkecil disebut dengan deh dan beberapa deh tergabung dalam pargana atau kewedanan. Setiap komunitas petani dipimpin oleh mukaddam. Melalui mukaddam inilah pemerintah berhubungan dengan petani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dari kelas 11 MIA 2 nomor urut 37. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan
kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal. Berikut beberapa kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal dalam bidang keagamaan. Yang pertama adalah munculnya konsep dil ilahi pada pemerintahan Akbar I yang bertujuan untuk mempersatukan umat beragama India. Yang kedua adalah terbentuknya organisasi atau badan keagamaan berdasarkan persekutuan mazhab hukum. Itu semenjak masuknya Islam ke India, kasta sosial yang telah mendarah daging ratusan tahun resmi dihapuskan karena Islam tidak mengenal kasta. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat India, terutama kasta rendah, menyambut dengan senang hati kedatangan Islam. Perubahan menonjol lainnya yaitu kesetaraan gender. Kaum wanita yang berada di kelompok kelas kedua terangkat karena masuknya Islam di India. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Insyania Syam. Saya akan menjelaskan tentang seni dan budaya. Karya seni terbesar yang menonjol pada masa pemerintah Mughal berupa arsitektur, bangunan indah dan mengagumkan. Berikut beberapa di antaranya. A. Taj Mahal. Taj Mahal, sebuah monumen yang terletak di Agra, India, dibangun Syekh Jihan untuk istrinya, Arjuman Banu Begum atau dikenal dengan Mumtaz Mahal. Ia meninggal dunia setelah melahirkan putri ke-14 bernama Gaurhara Begum. Taj Mahal dibangun selama 22 tahun antara 1630 sampai 1653 Masehi dan menjadi salah satu keajaiban dunia. Taj Mahal merupakan mahakarya arsitektural yang dirancang oleh arsitek bernama Uslan Isa Muhammad Afandi. B. Benteng Merah Red Fort. Benteng Merah atau Lal Kilah dibangun kurang lebih selama 10 tahun. Benteng ini terletak di Jalan Netaji Subhan Marg dan Mahatma Gandhi Marg di wilayah New Delhi, India. C. Taman Shalimar. Taman Shalimar, sebuah taman di Lahore, Pakistan. Taman ini memadukan corak seni Islam, Persia, Hindu, dan Mongol yang memiliki nilai arsitektur tinggi. D. Masjid Raya Delhi. Masjid Raya Delhi atau disebut Masjid Jami Delhi merupakan salah satu bangunan fenomenal warisan dari Shah Jihan. Masjid yang terletak di kawasan Chawira Bazar Road dipersembahkan sebagai wujud cintanya terhadap sang permaisuri. Masjid Jami Delhi dibangun dalam kurun waktu tahun 1644 sampai 1658 Masehi dan menjadi masjid terbesar India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia Hasan. Saya dari kelas 11 MIA 2, nomor urut 31 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang kemunduran peradaban Islam masa Daulah Mughal. Setelah 1,5 abad Daulah Mughal berada dalam masa kejayaan, para penerus Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dicapai oleh para pendahulu. Akibatnya, satu persatu penguasa daerah melepaskan diri dari pemerintahan pusat di Delhi. Keadaan ini menjadikan Daulah Mughal meredup dan akhirnya hancur pada tahun 1858 Masehi. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam masa Daulah Mughal di India, yaitu pertama,
semua pewaris tahta Daulah Mughal pada separuh terakhir periode kekuasaan merupakan orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Ketiga, pemberontakan yang dilakukan oleh orang Hindu dan Sikh akibat kebijakan Puritanisme atau mengislamkan orang Hindu secara paksa dan pajak yang sangat tinggi. Keempat, invasi Inggris melalui perusahaan dagangnya yaitu EIC atau East India Company. Dan yang kelima, terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer. Itulah penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.